Tanpa basa-basi langsung kita gaspol. Film diawali seseorang yang bernama Jesse dan istrinya yang bernama Namiko. Mereka sedang latihan dojo warisan dari ayahnya Namiko. Suatu hari Jesse sedang berada di toko perhiasan untuk membelikan kalung untuk Namiko. Jesse telah diintai oleh preman dan Jesse menyadarinya. Jesse tampak santai karena Jesse ahli bela diri. Namun ketika akan pulang preman tersebut mencegatnya. Jesse yang tidak mau ada keributan, dia langsung memberikan semua isi dompetnya. Sang preman itu juga menginginkan kalung yang telah dibeli oleh Jesse. Jesse pun kesal hingga terjadilah perkelahian. Beberapa kali dalam pertarungan tersebut, kedua preman itu menggunakan jurus tendangan triple. Namun Jesse adalah petarung yang tangguh, tentu ia dapat mengalahkan kedua preman tersebut. Jesse sempat melihat pisau yang digunakan preman yang bergambar lingkaran rantai berduri. Kisah selanjutnya saat Jesse sampai di rumah memberikan kalung yang tadi siang ia beli kepada Namiko. Namiko sangat senang. Namiko pada saat itu sedang hamil anak Jesse. Suatu malam Namiko mengidam coklat. Jesse yang sangat sayang dengan istrinya bergegas membelikan coklat di sebuah minimarket. Namiko yang sendirian di rumah tiba-tiba kedatangan seorang ninja dengan membawa senjata rantai berduri. Jesse yang sudah membeli coklat segera pulang ke rumah. Naas, Namiko dibunuh oleh seseorang dengan luka di lehernya seperti bekas rantai berduri. Polisi berdatangan untuk mengungkap kematian Namiko. Jesse sangat sedih. Dan Jesse menyimpan dendam terhadap orang yang telah membunuh Namiko. Saat acara pemakaman Namiko, seorang pria bernama Nakabara datang melayat ke sana. Nakabara sahabat ayah Namiko. Nakabara adalah pendiri perguruan dojo yang berada di Thailand. Suatu hari Jesse mengobrol dengan Nakabara. Jesse mengucapkan terima kasih karena Nakabara dari Thailand datang ke Tokyo hanya untuk menghadiri acara pemakaman Namiko. Nakabara sudah menganggap Namiko seperti adiknya. Akhirnya Nakabara mengajak Jesse untuk datang ke Thailand agar Jesse tidak larut dalam kesedihan. Namun Jesse menolaknya. Scene pun berlanjut. Kita diperlihatkan di Burma, Myanmar. Markas narkoba di tengah hutan yang dipimpin oleh seorang bernama Boru. Boru menjadi pemasok terbesar narkoba di Asia. Boru orangnya sangat sadis dan tidak segan membunuh orang yang mengganggunya dengan menggunakan rantai berduri. Jesse mengingat kembali dua preman yang menggunakan jurus tendangan triple. Jesse yang penasaran lalu menanyakan hal tersebut pada muridnya. Salah satu murid mengatakan jurus itu adalah milik perguruan Azuma. Jesse langsung mendatangi perguruan Azuma dan menanyakan kedua preman yang telah menyerangnya. Namun Jesse malah diusir dan pertarungan pun tak terhindarkan. Jesse berhasil mengalahkannya. Jesse akhirnya mengetahui keberadaan kedua preman tersebut. Suatu malam Jesse bergegas mendatangi mereka dan membunuh kedua preman tersebut. Scene pun berlanjut. Jesse pergi ke Thailand karena sudah berhasil melampiaskan dendamnya. Lalu Jesse pergi ke perguruan dojo milik Nakabara dan ikut berlatih di sana.
Jesse lalu diperkenalkan murid Nakabara yang sangat tangguh bernama Hiroshi dan Lucas. Ternyata Lucas sudah mengenal Jesse ketika ada kejuaraan karate di Tokyo. Lucas sangat mengagumi kehebatan Jesse, karena Jesse berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Keesok harinya Nakabara bercerita kepada Jesse tentang mengapa ia tinggal di Thailand. Sekilas info, ayah Nakabara adalah seorang ninja yang ikut perang di Myanmar. Ketika teman-temannya pulang ke negaranya, ayah Nakabara memilih tinggal di Thailand. Pada waktu siang hari mereka semua berlatih, Jesse pun ikut berlatih. Saat Jesse berlatih dengan Lucas, awalnya berjalan baik. Namun Lucas tak sengaja memukul wajah Jesse. Karena Jesse emosinya belum stabil, malah menghajar Lucas. Nakabara pun menghentikannya. Lalu Nakabara menegur Jesse. Jesse lalu meminta maaf karena emosinya saat ini belum stabil. Nakabara menyuruh Jesse untuk latihan di bara api agar emosi Jesse dapat terkontrol. Saat latihan, Jesse gagal melewati bara api karena emosi Jesse belum terkontrol semenjak istrinya mati terbunuh. Jesse pun nampak galau lalu pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Saat Jesse lagi asik minum, datanglah preman mengganggunya. Terjadilah pertengkaran. Jesse pun dapat mengatasinya. Saat pagi hari, Jesse mendapat giliran untuk mengambil buah. Rupanya Lucas tak tega melihat kondisi Jesse yang masih lelah. Ia pun menggantikannya dan menyuruh Jesse untuk beristirahat. Naas nasib Lucas, saat Lucas mengambil buah, ia diserang seseorang menggunakan rantai berduri hingga tewas. Jesse pun berpikir, ternyata pembunuh istrinya masih melenggang dan menerornya. Nakabara pun berpendapat kalau yang membunuh Lucas pasti orang yang sama dengan orang yang telah membunuh istri Jesse. Jesse lah sebenarnya yang diincar oleh pembunuh tersebut, namun karena Lucas menggantikan tugasnya, ninja tersebut salah sasaran dan malah membunuh Lucas. Kisah pun berlanjut. Nakabara bercerita tentang 3 muridnya yang tangguh di sebuah perguruan. Mereka adalah ayah Nakabara, ayah Namiko, dan Isamael. You're going to Burma. It's suicide. Singkat cerita, guru mereka meninggal dunia. Lalu Isamael menantang ayah Namiko karena sama-sama ingin mendirikan dojo di Tokyo. Ayah Namiko berhasil membunuh Isamael. Adik kandung Isamael yang bernama Goro, ia tidak terima dan berjanji akan menghabisi ayah Namiko dan semua keturunannya. Jesse ingin mendatangi Goro untuk membunuhnya. Kemungkinan besar orang yang telah membunuh Namiko dan Lucas adalah Goro. Nakabara tidak mampu mencegah keinginan Jesse. Lalu Nakabara memberi peta peninggalan ayahnya dulu saat perang di Myanmar. Nakabara juga memberitahu perlengkapan ninja ayahnya yang dikubur di hutan di Myanmar. Kisah pun berlanjut. Jesse langsung pergi ke Myanmar. Sesampai di Myanmar, Jesse diantar supir taksi sampai penginapan. Help. Sorry boss. Never. Jesse lalu mempersiapkan persenjataannya dibutuhkan. Melalui supir taksi, Jesse mendapat info penjual narkoba. Saat Jesse menanyakan tentang Goro, Jesse langsung dikeroyoknya.
Where's Goro? Mereka menyangka kalau Jesse adalah seorang mata-mata. Jesse berhasil mengatasinya. What happened, boss? Jesse kembali ke penginapan, namun tiba-tiba digerebek oleh tentara. Jesse berusaha melawannya, oleh karena jumlah tentara banyak, Jesse tertangkap dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Jesse lalu diinterogasi oleh seseorang jenderal, Ong namanya. Ong bertanya kepada Jesse, kenapa mencari Goro? Karena Jenderal Ong curiga kalau Jesse mata-mata dari Amerika. Jesse mengaku hanya seorang turis. Jenderal Ong tidak percaya hanya seorang turis. Lalu Jesse disiksanya. Jesse pun pingsan lalu diantar dua orang tentara dan dimasukkan ke dalam ruangan. Secara tiba-tiba, Jesse berhasil menghajarnya. Jesse berhasil memakai baju tentara dan masuk ke ruangan Jenderal Ong. Lalu Jesse menghajar Jenderal Ong dan menanyakan di mana Goro. Jenderal Ong mengatakan kalau Goro di hutan, lalu Jenderal Ong dibunuh oleh Jesse. Jesse berhasil kabur lalu naik taksi. Jesse meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke arah menuju tempat Goro. Jesse menaiki sebuah kapal kecil menuju ke tempat Goro. Jesse menyusuri hutan dengan peta yang telah diberikan oleh Nakabara. Lalu Jesse melanjutkan perjalanannya dan berhasil menemukan alat ninja yang dulu pernah dikubur oleh ayah Nakabara. Jesse langsung memakainya dan mulai melancarkan aksinya. Kisah pun terus berlanjut. Jesse menghajar para penjaga Goro. Singkat cerita, Jesse berhasil menumbangkannya. Jesse bertemu dengan anak buah Goro, terjadilah pertengkaran. Lalu Jesse bertemu dengan Goro dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Scene pun berlanjut setelah berhasil membunuh Goro. Jesse lalu menemui Nakabara. Jesse merasa lega karena dendamnya terbalaskan. Saat Jesse bercerita, datanglah sebuah paket. Namun tak sengaja Jesse melihat pisau milik kurir yang mengantar paket tersebut yang bergambar rantai berduri. Jesse bertanya kepada si kurir dari mana mendapatkan pisau tersebut, lalu kurir pun menjawab kalau pisau tersebut pemberian dari Nakabara. Jesse kaget langsung berpikir kalau dalang dari semua ini adalah Nakabara. Istri Jesse mati, langsung datang ke tempat kematian istrinya, padahal tidak ada satu orang pun yang memberitahu, begitupun dengan kematian Lucas. Rupanya Nakabara juga berbisnis narkoba, namun merasa tidak mampu melawan Goro, lalu Nakabara memanfaatkan Jesse untuk membunuh Goro. Goro pun akhirnya mengakui bahwa semua ini ulahnya dengan alasan ingin menjadi penguasa bisnis narkoba. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan berlanjut dengan memakai pedang dan akhirnya Jesse berhasil membunuh Nakabara.
Jesse merasa lega karena semua masalah berhasil diselesaikan dan film pun tamat.